Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Wasahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiquna wa la yatafawatu illa bi kathratil muta'alliqati. Wa la yatafawatu, dan tidak berbeda ia ilmu illa bi kathratil muta'alliqati, kecuali dengan sebab banyaknya muta'alliq, dengan sebab banyaknya sesuatu yang bergantung. Tahu kalau dibaca muta'allaqat ya enggak masalah juga ya, sesuatu yang digantung berarti. Bi kathratil muta'alliqati, dengan banyaknya muta'alliq atau dengan banyaknya muta'allaq. Menurut pendapat muhakkik, ulama muhakkik, ilmu itu satu, tidak beda antara ilmu seseorang mengenai 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan ilmu seseorang mengenai al-alamu hadithun. Enggak berbeda itu. Tidak ada yang lebih kuat, sama. Terus apa yang membedakan ilmu? Yang membedakan ilmu itu banyaknya muta'alliq atau muta'allaq. Jadi ilmu itu satu. Jadi ilmu tentang 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan ilmu tentang al-alam hadis itu sama ilmu itu. Yang membedakan ilmu itu adalah hal-hal yang menggantung dengan ilmu itu. Jadi ilmu itu satu, yang beda itu adalah banyaknya yang nyangkut ke ilmu. Ini ilmu Zaid misalnya, ilmu Umar hanya A, ilmu tentang A dan ilmu tentang B. Tapi ilmu seseorang tentang Qiyamu Zaidin misalnya dan ilmu dia tentang Julusu Zaidin itu sama. Jadi enggak beda, misalnya ilmu tentang ilmu Zaid tentang A, terus ilmu Zaid tentang B. Ilmunya tentang A dan ilmu tentang B itu beda ilmunya, enggak sama. Ilmu itu satu. Yang beda hanya berapa banyak muta'alliqnya, berapa banyak sesuatu yang bergantung, sesuatu yang terikat dengan ilmu itu. Kenapa? Ya karena yang namanya ilmu adalah hukumun jazimun la yakbalu taghayyuran. Kalau dia masih bisa bertambah berarti bukan ilmu. Ilmu itu udah paling puncak. Kalau dia berkurang, masih bisa berkurang, berarti dia bukan juga ilmu. Kenapa? Karena dia berarti masih di bawah. Kan urutan kemarin paling atas ilmu, yang kedua i'tiqad, yang i'tiqad dengan dua variasinya. Nomor 3 zon. Ke selanjutnya
gitu. Jadi ilmu tu atas, ilmu tu satu. Wal jahlu, dan sebermula bodoh, intifa'ul ilmi bil maksudi fil asahi, ialah tidak adanya ilmu dengan sesuatu yang dimaksud fil asahi, menurut pendapat asah. Menurut pendapat asah, jahil itu adalah intifa'ul ilmi bil maksudi. Intifa'ul ilmi. Beda antara intifa'ul ilmi dengan adamul ilmi. Kenapa di sini pakai redaksi intifa? Karena intifa ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang min sya'nihi al-ilmu, hanya mencakup sesuatu yang memang dia itu bisa mempunyai ilmu. Pada dasarnya dia itu orang berilmu. Kalau adamul ilmi tidak, baik min sya'nihi al-ilmu ataupun tidak, masuk adamul ilmi. Apa makhluk yang memang dia bisa menerima ilmu? Atau min sya'nihi al-ilmu? Manusia. Yang tidak, hewan. Jadi kalau ada monyet, 2 tambah 2 berapa? Entahlah katanya. Maka nggak bisa kita katakan, oh berarti monyet ini jahil, nggak bisa. Kenapa? Karena monyet itu bukan intifa'ul ilmi, tapi dia adamul ilmi. Kenapa dia tidak bisa intifa'ul ilmi? Karena monyet itu bukan termasuk makhluk yang memang pada asalnya berilmu. Itu bedanya. Makanya ketika mengatakan intifa'ul ilmi, maka ini hanya kasus makhluk yang memang min sya'nihi al-ilmu. Kalau kucing, yo bongak ang kucing, tidak bisa, ya. Karena itu bukan intifa'ul ilmi namanya. Yang kedua, jahil itu adalah intifa'ul ilminya bil maksud. Bil maksud artinya ma min sya'nihi ayyulama, sesuatu yang memang harus diketahui atau sesuatu yang penting diketahui. Kalau seseorang tidak tahu terhadap sesuatu yang harus dia ketahui, baru orang tersebut dikatakan jahil. Kalau dia tidak tahu terhadap sesuatu yang tidak penting diketahui atau tidak harus diketahui, dia tidak bisa dikatakan jahil menurut istilah. Soalnya saya tanya, apa-apa saja benda yang ada pada lapisan ketiga bumi? Antalazat. Saya tidak bisa, kalian itu tidak bisa dikatakan jahil menurut istilah. Jadi jahil itu 2 ya. Pertama intifa'ul ilmi, yang kedua bil maksud. Intifa'ul ilmi artinya min sya'nihi al-ilmu, beda ya. Kalau bil maksud ma min sya'nihi ayyulama, sesuatu yang memang harus diketahui. Itu maksudnya bil maksud. Jadi sesuatu yang tidak harus diketahui, lalu orang tidak tahu terhadap sesuatu itu, orang tersebut tidak bisa dikatakan jahil secara istilah. Itu perlu difahami secara istilah. Ya secara lughawi mungkin bisa ya, karena secara lughah yang namanya jahil itu tidak tahu mengenai apapun apa nih, tidak tahu, berarti jahil, bodoh berarti dia. Tapi kalau menurut istilah tidak. Jahil hanya bisa disematkan kepada orang yang tidak tahu kepada sesuatu yang mesti ia ketahui, menurut pendapat asal. Nah, jahilnya ada 2 ya, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu 2 tambah 2 berapa? Tidak tahu. Nah, itu jahil basit namanya. 2 tambah 2 berapa? Itu aja tidak tahu. Berapa? 10. Nah, itu jahil murakkab itu. Jahil murakkab itu apa bahasa Indonesia?
Apa? Ada guru serat. Jahil kuadrat ya, jahil apa? Itulah. Wasahu, dan sebermula sahun. Apa sahun itu? Al-ghaflatu minal ma'lumi, ialah lalai. Ghaflah itu bisa artinya lupa, bisa artinya lalai ya. Al-ghaflatu, lalai, adil maklumi, dari sesuatu yang diketahui. Sahun itu hanya ghaflah. Beda sahun sama nisyan di sini. Kalau sahun itu dia hanya apa? Hanya lalai. Artinya diingatkan langsung dia kembali hafalnya. Tapi kalau nisyan butuh menghafal ulang. Qala Muhammadun huwa. Oh ya, qala Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadu rabbil khulq. Apa semuanya? Qala Muhammadun huwa. Oh iya, Ustaz, qala Muhammadun huwa siapa dia, Ustaz? Nah, itu nisyan namanya. Ya. Oke, selesai. Ada mau tanya kan? Kalau jahil basit dia berarti ada mulutnya. Hah? Kalau jahil basit dia berarti ada mulutnya. Tetap ini jahil basit itu pengembangan dari jahil itu saja, jahil dari inti ilmi. Jadi bukannya jahil basit itu memang tidak tahu tentang itu. Berarti kalau saya tanya sama kucing, cing, 1 tambah 1 berapa? Meong katanya. Oh, berarti ini jahil berarti. Majas. Kok bisa majas? Mana majas? Maksudnya? Kalau ke orang yang memang dituntut untuk mengetahui itu kan memang secara hakikatnya memang itu memang jahil. Hah? Memang jahil ya. Kucing ini memang jahil. Kepada orang yang dituntut untuk mengetahui sesuatu dari itu. Jadi Pak Tuhan bisa ada ini. Ya. Harus dituntut untuk mengetahui juga. Ya. Itu berarti kalau dia tidak tahu tentang itu berarti secara hakikat memang dia bodoh. Kok premis yang disusun nggak sesuai dengan natijah yang disampaikan sama apa nih? Kucing itu termasuk min sya'ni al-ilmu? Tidak. Berarti kalau kucing tidak tahu terhadap 1 tambah 1 sama 2, berarti dia jahil. Hah? Jahil mana? Anda. Terus pertanyaannya? Berarti kalau hewan apa? Hah? Kalau hewan apa? Ini kan udah saya jelaskan. Berarti ngantuk berarti ini. Udah saya jelaskan tadi ini bedanya dua nih. Kalau orang bilangnya bunga kucingnya. Hah? Bunga kucingnya jadi. Orang yang bunga berarti. Bunga kucing nih, ya kucingnya ya santai aja. Oh iya makasih bro katanya. Penting kan kasih makan dan cukup itu katanya. La yusamma jahlan istilahan. Ya. Itu seralah ngomong bodoh yang spidol. Masa ya? Itu kira spidol yang bodoh atau orang yang gilo tuh? Iya, enggak lah. Masa yang apa negara ini nih kurang aja, memang enggak tahu adab kucing itu, Ustaz. Masa berak di kelas ini tempat orang belajar. Berak dia, Ustaz. Memang dia suul adab. Suul adab dia tuh ya enggak lah. Mana kan tahu dia. Karena dia merasa kelas ini busuk, makanya dia berak di sini. Ya, kotor, busuk, sama kelas ini sama tanah-tanah lumpur-lumpur tuh, makanya dia berak di sini. Itu beda intifaul ilmi dengan adamul ilmi, kan itu saya jelaskan tadi itu. Nah, ini talayang. Belum mandi kalian lagi? Mandilah. Saya sengaja lambat biar kalian mandi. Masih belum pula. Kalau gitu bisa jam 7 aja lah masuk. Matanya ha. Bengkak semua. Barisan kedua tuh bengkak semua mata kayaknya. Oh mandi ya. Sore. Masih ada aroma-aroma sore kemarin.
bisa dibandingkan dua itu? Itu ulang dari awal berarti. Apa bedanya intifal ilmi dengan bil maksud? Emang nggak ada samanya tuh. Hah? Mana pernah saya bedakan intifal ilmi dengan bil maksud? Apa bedanya manusia sama inilah ya. Kok pertanyaannya apa bedanya itu? Apa bedanya intifal ilmi dengan adamu ilmi? Nah, masih mending pula nih. Apa bedanya sahwun sama ansat? Nyambung dah. Gimana? Masuk dengan tadi kan masuk daripada ilmu kan bisa ingin apa itu kan? Hah? Bisa ingin apa itu ya? Apa? Itu kan yang dikatakan ini kalau itu bisa ingin apa itu? Apa? Min sya'nihi? Min sya'nihi nanti. Itu yang masuk dengan dimaksud itu min sya'nihi. Intifa itu man adalah sumber ya. Man min sya'nihi atau ma boleh juga. Sesuatu atau seseorang yang memang min sya'nihi termasuk dari karakteristik dia itu, ciri khas dia itu berilmu. Kalau maksudnya ma min sya'nihi ayyulama, artinya sesuatu yang memang termasuk dari ciri khususnya atau memang sesuatu itu ayyulama harus diketahui. Sesuatu itu termasuk benda ini atau hal ini termasuk sesuatu yang memang patut diketahui atau harus diketahui. Orang ini memang dia harus berilmu atau dia memang berpotensi berilmu. Ayu lama. Apa isi dalam ini? Hah? Isi dalamnya? Gabus, apa lagi? Itu aja. Masa cuma gabus isi dalamnya? Hah? Tak tahu saat selesai, banyak kali cincong. Tak tahu Ustaz. Nah, ketidaktahuan kalian itu tidak bisa dikatakan jahil. Kenapa? Karena isi dalam ini tidak termasuk ma min sya'nihi ayyu ulama. Maka meskipun kalian tidak tahu, meskipun kalian intifaul ilmi, tidak bisa dikatakan jahil. Satu tambah satu berapa? Nggak tahu Ustaz. Itu jahil tuh. Ya, 1 tambah 1 termasuk ma min sya'nihi ayyu ulama. Maka kalau intifaul ilmi terhadap itu baru dikatakan jahil. Oke? Nah. Kalau pendapat selain pendapat yang langsung apa? Pendapat selain langsung. Apanya? Maksudnya? Mukobilnya bertentangan dengan ini. Nanti selain pendapatnya asal itu hewan tadi masuk ke jahil. Apa? Bacalah di Qawatul Usulnya ada tuh. Bacalah di dalamnya. Enggak dibaca. Makanya mutolaah dulu sebelum belajar. Kilnya banyak versi. Kilnya ada kill dari pemahaman intifa,
Bahkan ada kil dari perbedaan antara jahil basit jahil murakkab, ada kil dari bil maksud. Intinya kil itu tidak sesuai dengan ini, lawannya itu. Nah, dalam itu al jahlu idrakul ma'lum ala khilafi hayatihi. Ada dalam itu banyak macam-macamnya. Oke? Dah? Kalau misalnya yang jahil ini ditujukan kepada seharusnya kan jadi orangnya itu tahu dengan perkara tersebut, tapi dia tidak tahu. Nah, terus gimana? Bisa nggak kalau kita ngambil contoh ini permasalahan kedokteran, tetapi kita sebagai santri nggak tahu dengan perkara itu. Jadi kita itu tidak bisa dikatakan jahil. Hah? Tidak bisa dikatakan jahil secara istilah. Itu perlu difahami. Ini yang kita belajar ini definisi-definisi secara istilahi. Karena kan ingat hakikat itu ada hakikat lughawi, hakikat syar'i, ada hakikat urfi. Ini yang urfinya. Urfi ini kan banyak, ada urfi am, ada uruf am, ada uruf khas nanti itu. Nah, beberapa disiplin ilmu termasuk uruf juga. Misalnya definisi fa'il. Itu kan definisi fa'il di kitab nahwu itu hakikat uruf. Kenapa? Karena kalau hakikat lughawi fa'il itu apa? Orang yang melakukan, subjek, orang yang melakukan perbuatan. Tapi kalau menurut menurut nahwu, fa'il itu apakah orang yang melakukan? Apa definisinya? Alfiahnya? Wa fa'ilun huwa yakun. Yang penting pakai irama ya. Mas'alatun. Terakhir. Kalau seandainya ada hewan melata yang mengetahui perkara yang nggak harus diketahuinya, apakah disebut alim? Enggak. Alim. Enggak. Pertanyaan saya, apa definisi alim? Nah, makanya kembali ke konsep awal, kita tidak akan bisa mentasdik sesuatu sebelum mengetahui tasawurnya. Berarti kamu sudah mempertanyakan, seharusnya sudah mentasawurkan apa itu alim, apa itu anak kecil yang mengetahui perkara yang tidak mesti diketahui. Nah, saya tanya dulu, sudah tasawur apa itu alim? Belum? Tasawurkanlah dulu. Nanti kalau udah baru tanya ke saya. Alim itu apa? Hah? Disebut apa? Disebut anak jenius berarti. Kalau binatang itu berarti disebut binatang terlatih berarti ya. Apa? Kayak sirkus apa nama itu? Ditulis ini kan, pukul nih, dipukul. Nah, itu bukan karena dia pintar tuh ya. Bukan karena dia apa tuh. Penonton aja yang bodoh. Mau diperbodoh sama binatang. Itu tangan nanti itu. Mas'alatun. Kita masuk ke masalah lagi. Sebelumnya udah ada, belum ada ya? Berarti sebelumnya tidak ada masalah. Ya, ini baru masuk masalah. Mas'alatun. Al-asahu annal hasana ma yumdahu alaihi wal qabiha ma yudhammu alaihi fama la wala wasitotun. Al-asahu, menurut pendapat asah, annal hasana, bahwa sesungguhnya sesuatu yang baik itu, ma ialah sesuatu yumdahu alaihi, yang dipuji akannya sesuatu,
Wal qabiha, dan sebermula yang jelek, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ma yudhammu alaihi, ialah sesuatu yang dicela akannya sesuatu. Fama, maka bermula sesuatu, la, yang tidak dipuji, wala, dan tidak dicela, wasitotun, ialah wasitoh, perantara. Ini ada 3. Ada hasan, ada qabih, ada wasitoh. Ada 3. Ada hasan, ada qabih, ada wasitoh. Hasan itu apa? Hasan itu adalah perbuatan yang ketika dia dilakukan maka akan melahirkan pujian bagi pelakunya. Qabih itu apa? Qabih itu adalah sebuah perbuatan yang jika dilakukan maka akan menyebabkan pelakunya dicaci atau dicela. Kalau tidak seperti itu namanya wasito. Maka perbuatan yang ketika dilakukan mendapat pujian apa saja? Wajib. 2. Mandub. 3. Kalau mubah, kalau dilakukan dapat pujian, makruh, haram. Nah, berarti yang termasuk hasan menurut as-shah hanya 2, yaitu wajib dan mandub. Kalau yang qabih apa saja? Haram, makruh. Haram aja. Makruh kalau dilakukan tidak dicela. Dia benci. Oh, jengkol Ustaz, bagi yang enggak suka jengkol ya. Hanya masuk haram saja. Kalau wasitoh makruh, khilaful aula, mubah, masuk 3. Wa anna jaizat tarki laisa biwajibin, dan menurut pendapat as-shah bahwa sesungguhnya boleh meninggalkan laisa biwajibin, ialah tidak ada, ia jaizut tarki, ialah wajib. Menurut pendapat as-shah, jaizut tarki itu kalau ada perbuatan yang boleh ditinggalkan, berarti perbuatan itu bukan wajib. Jaizut tarki itu ada 2 kemungkinan. Jaizut tarki ada kemungkinan jaizul fi'li, ada kemungkinan mumtani'ul fi'li. Boleh meninggalkan, ada kalanya perbuatan itu juga boleh dilakukan, ada kalanya tidak boleh dilakukan. Nah, yang mana pun dari 2 ini, yang penting kalau dia perbuatan itu jaizut tarki, berarti perbuatan itu bukanlah perbuatan yang wajib. Enggak ada masalah kayaknya kan? Belum paham? Kalau ada sebuah perbuatan yang kita boleh meninggalkan perbuatan itu, maka perbuatan itu bukan perbuatan yang wajib. Misalnya tidur, boleh kita tidak tidur? Boleh. Maka tidur itu bukan perbuatan yang wajib. Salat subuh boleh kita tinggalkan? Boleh. Berarti enggak ini kasusnya. Apalagi misalnya makan boleh kita tinggalkan? Boleh. Maka makan itu bukan termasuk wajib. Bukan termasuk perbuatan yang wajib. Itu aja. Dari mana kita tahu perbuatan itu tidak wajib? Karena perbuatan itu boleh kita tinggalkan. Di balik logikanya, karena seandainya perbuatan itu wajib, pasti tidak boleh ditinggalkan. Karena dia boleh ditinggalkan, makanya perbuatan itu tidak termasuk perbuatan wajib. Contohnya zina. Zina itu boleh kita tinggalkan? Jangan buat redaksi beda. Boleh kita tinggalkan? Boleh kita lakukan?
Nah, itulah jaizut tarki mumta'inul fi'li. Masa iya perbuatan itu, masa iya zina boleh ditinggalkan, Ustaz? Loh, emang boleh dilakukan? Enggak kan? Berarti kan boleh ditinggalkan. Sama, jaizul fi'li ada dua, ada kalanya jaizut tarki, ada kalanya mumtani'ut tarki. Salat subuh itu jaizul fi'li, boleh kita lakukan. Boleh enggak? Boleh. Bedakan antara jaiz dengan mubah. Itu kuncinya. Meskipun artinya sama-sama boleh, tapi beda konsekuensinya. Jaizul fi'li maka masuk wajib, sunnah, mubah, karoha, khilaful aula. Kalau jaizut tarki maka masuk haram, makruh, khilaful aula, mubah, sunnah. Zina boleh nggak ditinggalkan? Boleh. Boleh tinggalkan zina? Boleh. Kalau sholat Jumat boleh dilakukan? Hah? Ya itu zina tuh, jaizut tarki. Oh, contohnya makan, boleh saya lakukan? Boleh saya tinggalkan? Oke, ada yang mau tanya kan? Ada muskil? Kenapa Pak Musonif menggunakan ibarat jaizut tarki, bukan jaizul fi'li? Hah? Kenapa? Kenapa musonif menggunakan jaizul? Ya, masa dikatakan wa anna jaizal fi'li laisa biwajibin, ya salah lah. Wajib itu ya jaizul fi'li lah. Hah? Lo kan yang kita bahas laisa biwajibin. Ya, yang mau dikoreksi itu jaizut tarkinya apa laisa biwajibinnya? Kenapa saat dibuat jaizut tarki bukan jaizul fi'li? Karena dia laisa biwajibin. Salah kalau kita katakan wa anna jaizal fi'li laisa biwajibin. Oh, jelas salah. Jelas wajib itu adalah jaizul fi'li. Ada lagi? Enggak wajib. Enggak wajib. Jangan memaksakan yang mudah itu kalian persulit. Yang sulit aja lebih mudah kan? Ini kayaknya ada sesuatu nih, saya tanyalah. Bisa apa? Hah? Kalau dia ini aja paham, jangan bobot dari dulu. Ini dia penting kamu. Kalian tuh ya caranya udah benar-benar mantap satu konsep baru kalian kembangkan. Ini kadang satu konsep ini masih bimbang kalian, udah cocok mengembangkan. Makanya kacau konsep kalian jadinya. Ini dulu. Ini dulu yang ada mau tanyakan ini. Dah, oke, saya tanya. Apa hukumnya puasa Ramadan bagi orang yang haid? Tidak ada boleh. Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Kok bisa nggak wajib? Apa sebab wajib puasa Ramadan?
Faman syahida Hah? Wajib. Loh kalau wajib kok dia jaizut tarki? Katanya kalau wajib itu bukan kalau jaizut tarki laisa biwajibin katanya. Berarti kan jaizut tarki kan? Nah, berarti kalau jaizut tarki laisa biwajibin. Iya, berarti jaizut tarki kan? Konsepnya jaizut tarki itu laisa biwajibin, baik dia jaizul fi'li ataupun mumtani'ul fi'li. Yang penting dia jaizut tarki, berarti dia wajib. Laisa biwajibin. Aduh. Hah? Wajib. Kenapa kok bisa wajib? Padahal puasa Ramadan bagi haid jaizut tarki apa tidak? Iya apa tidak? Nah, kalau iya berarti enggak wajib lah. Wa anna jaizat tarki Hah? Oh berarti enggak boleh ditinggalkan. Wajib apa tidak? Wajib. Loh kok bisa? Wajib. Wajib. Berarti perempuan itu enggak boleh ninggalkan puasa Ramadan. Enggak boleh, tapi lah iya saya tahu ada manik. Pertanyaan saya, dia jaizut tarki apa tidak? Enggak, berarti harus dikerjakan. Berarti boleh dikerjakan. Jaizut tarki itu dua kemungkinan. Kemungkinan dia berarti jaizul fi'li berarti. Enggak pula, itu apa maunya kalian? Dia dua, kalau enggak jaizut tarki pasti jaizul fi'li. Mau yang mana? Jaizul fi'li dua kemungkinan. Ada kalanya jaizut tarki, ada kalanya mumtani'ul tarki. Yang mana dia? Ini oke, ini aja dulu jaizut tarki. Berarti boleh orang haid puasa? Boleh. Boleh, ada orang haid puasa dia. Oke lah misalnya jaizut tarki, oke, saya terima. Boleh enggak orang haid berpuasa Ramadan? Enggak lah, berarti jaizut tarki lah berarti. Enggak ada pilihannya di sini. Mumtani'ul fi'li itu enggak ada masalahnya. Kalian itu mengatakan dia jaizul fi'li tapi mumtani'ul fi'li, kan ta'arud apa nama itu, bertentangan. Dia enggak ke kanan saat, tapi enggak boleh ke kiri. Pilihannya ada kanan atau kiri. Jadi apa pilihannya? Dia enggak hidup saat, tapi dia enggak mati juga. Itu apa namanya? Apa? Laisal? Kok puasa laisal fi'li? Oh, jaizul fi'li. Jaizul fi'li. Berarti boleh orang haid puasa? Boleh. Mumtani'ut tarki. Oh. Berarti dosa kalian tidak puasa berarti? Iya, kalau mumtani'ut tarki berarti kalau kalian haid tidak puasa Ramadan dosa. Kenapa? Karena kalian telah melanggar ini, karena mumtani'ut tarki. Ngerti kalian mumtani'ut tarki? Jangan paham nih. Bisa, kan panjang lebar itu enggak paham kalian berarti. Jangan kan enggak paham ana jaizat tarki laisa biwajibin nih.
Mana ada itu? Jaizul fi'li yang jaizul tarki, mumtaniul fi'li yang jaizul tarki. Itu mutar nanti itu. Apa hukumnya? Kita parkir ini. Saya tanya fikih. Apa hukumnya perempuan haid berpuasa? Hah? Hah? Apa hukumnya perempuan puasa Ramadan ketika haid? Haram itu boleh dilakukan? Sepakat semuanya haram itu tidak boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Perbuatan haram itu boleh dilakukan? Boleh dilakukan perbuatan haram? Boleh, Noval? Boleh. Contohnya zina. Zina itu boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Puasa, bela dia mikir sendiri loh. Puasa bagi orang haid boleh dilakukan? Tidak. Berarti puasa bagi orang haid itu jaizul fi'li? Jaizul fi'li? Kok bingung kan? Saya tanya, orang haid, apa hukum puasa bagi orang yang haid? Berarti boleh orang haid berpuasa? Boleh orang haid berpuasa? Sepakat? Sepakat? Oke. Zina itu apa hukumnya? Boleh melakukan zina? Boleh melakukan zina? Puasa bagi orang haid itu apa hukumnya? Boleh puasa bagi orang haid? Ini bermasalah nih di mantik gila. Memang betul nih gelar sebacaan mantik nih ya. Boleh orang haid berpuasa? Tidak. Berarti dia jaizul fi'li? Oh, iya pula aja. Tidak. Berarti kalau tidak jaizul fi'li? Kalau dia jaizul tarki wajib apa tidak? Puasa itu? Tidak. Tidak wajib? Hah? Ya pertanyaan saya dari tadi kan haid. Supia. Tidak ada saya tanya puasa bagi orang yang suci loh. Oh ya Karim. Ngopi dulu. Bismillah. Saya yang butuh kopi, stres saya ngajar kalian. Cek merendong dulu selama 10 detik. Dah, gimana? Paham? Nah. Saya tergantung respon kalian. Makanya apa respon kalian akan saya bantah. Jaizul tarki. Kok bisa jaizul tarki? Loh, ini kok kita nggak bahas ini. Kenapa dia jaizul tarki? Berarti konsekuensinya puasa itu tidak wajib. Ya, oke. Kok nggak wajib bagi orang haid? Kenapa kok bisa tidak haid? Tidak haid pula. Kenapa kok nggak wajib? Padahal dikatakan puasa itu wajib kalau seseorang melihat orang haid melihat bulan. Iya, loh kalau kok bisa nggak wajib? Yang kedua, kalau dia nggak wajib, kenapa kok harus kodo? Wajib nggak orang haid mengkodo puasa? Wajib. Kenapa kok wajib kodo? Kalau memang puasa ini nggak wajib bagi dia. Tidak wajib apa? Jaizul tarki apa jaizul fi'li? Itu dulu. Jangan jawab apa? Kok usur? Apa? Wajib apa nih maksudnya? Berarti saya tanya dulu, puasa itu wajib nggak bagi orang haid? Hah? Ketika haid tidak. Kok tidak? Padahal di sini dikatakan wajib.
Perempuan tuh nengok bulan, dia tutup matanya Ustaz. Nah gitu. Ni apalah Ustaz ni, dibilang wajib diprotes, dibilang tak wajib protes juga. Nah, itulah logika itu. Usul fikih itu orang-orang cerdas. Makanya yang penting itu bukan jawabannya apa, tapi apa alasannya. Saya lebih menghargai orang yang salah tapi keren dalam berpikir daripada orang wajib. Kenapa? Pokoknya wajib. Tak wajib, pokoknya tak. Itu tak ada tu loh. Usul fikih ini itu. Coba saya jawab ya. Coba salahkan saya ya. Salahkan saya. Tanya saya. Apa yang mau kami tanyakan, Ustaz? Orang perempuan haid itu wajib tak puasa? Kan itu kan? Tak wajib. Alasannya? Karena dia jaizut tarki. Kok nanya lagi kan? Iya, karena puasa Ramadan bagi orang haid itu jaizut tarki, maka puasa itu tidak wajib bagi orang yang haid. Pertanyaannya? Hah? Orang haid kan? Iya, betul. Masalahnya? Tunggu, satu. Saya bingung nih karena pertanyaan kalian beda-beda. Fadlilah. Kan orang haid kan tengok hilal. Ya, enggak hilal di sana. Berarti kan wajib ya puasa. Kenapa? Ya. Pertanyaannya apakah setiap yang nengok ini nih wajib puasa? Iya, Ustaz. Iya bilang biar bisa nyalakan saya. Kenapa? Dalilnya yang didalilkan, dalil ini berlaku inda adamil udri. Ketika ada uzur, maka dia tidak wajib. Uzurnya apa perempuan itu puasa? Haid. Oke, ada masalah? Kenapa wajib qada? Wajib qada bukan karena dia wajib berpuasa. Kenapa? Karena wujudus sabab. Karena sebabnya sudah ada. Apa sebab puasa Ramadan? Kalau haid ada nggak ini? Karena ada sebab ini maka dia wajib qada. Seandainya lah logikanya karena puasa ini wajib, dia wajib qada. Saya buat logika. Orang yang tidur dari jam 10 siang sampai jam 5 sore wajib qada apa tidak? Salat zuhur. Wajib qada apa tidak? Ketika itu dia wajib salat zuhur enggak tadi? Itu bukti bahwa wajib ibadah itu bukti bahwa qada itu bukan karena perbuatan itu tadi wajib. Kenapa kok tadi dia wajib qada? Karena ada sebabnya. Udah apa sebab zuhur? Karena zawalus syamsi telah terjadi, makanya dia wajib qada. Bukan karena dia wajib sholat zuhur, dia wajib qada. Tidak. Karena orang tidur itu tidak wajib sholat zuhur, tapi wajib qada karena ada zawalus syamsi. Apa lagi? Nah. Dari mana tahu? Kan tadi saya bilang dalilnya hanya untuk orang yang tak nyuruh. Dari belajar lah. Emang bisa kalau hanya main bola aja, mau apa? Belajar, makanya tahu saya. Cara menghubungi dalil itu untuk orang yang tak ada dalil. Hah? Cara menghubungi dalil itu untuk orang yang tak ada dalil. Gimana? Maksudnya gimana? Ya kan tadi kata dalil ini diperuntukkan untuk orang yang tidak ada dalil. Ya. Kok bisa dalil tersebut diperuntukkan hanya untuk orang yang tak ada dalil? Dalil ini bukan diperuntukkan untuk orang yang ada uzur ya? Oh, yang tidak ada uzur. Dari belajar. Ya bisa lah.
Karena ada dalil lain mengatakan orang yang haid al aslu fil amri illa jangan berhenti di sana illa pada konsepnya karena ini adalah perintah berarti wajib iya pada asalnya. Ternyata ada hal-hal lain, ada dalil lain mengatakan seandainya ada uzur seseorang boleh tidak berpuasa. Ada nggak dalil mengatakan orang yang musafir boleh nggak puasa? Nah, itu buktinya tuh. Ini bukti bahwa ini tidak berlaku tapi ini al-amul maksus. Bukan am yuradu bil umum enggak, tapi ini al-amul maksus. Am yang sudah ditaksis. Man berarti tidak semuanya. Tapi orang-orang yang tidak mempunyai uzur. Kayaknya belajar ya. Mana? Apa lagi? Silakan saya. Udah. Udah ya. Menerima berarti ya. Alhamdulillah. Pendek pula yang dipelajari ini. Enggak. Enggak wajib. Enggak ada tahu perkara itu enggak wajib. Berarti perbuatan puasa itu wajib? Enggak. Kenapa enggak wajib, Ustaz? Karena dia jaizu targi. Udah. Yang mana yang belum paham? Yang kasus tadi. Kasus puasa tadi. Saya tanya sama Noval. Puasa Ramadan bagi orang yang haid, boleh nggak orang haid meninggalkan puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan itu jaizut tarki, maka puasa Ramadan bagi orang haid laisa biwajibin, dia nggak wajib. Ayo, situ di mana bingungnya? Jangan bahas itu dulu. Ini aja dulu. Nanti ini masih ngawang-ngawang udah kalian bahas, ini aja lah. Yang penting setiap perbuatan yang dia jaizut tarki, maka konsekuensinya laisa biwajibin, titik. Kenapa ini enggak wajib? Boleh enggak dikerjakan? Kenapa zina itu enggak wajib? Boleh ditinggalkan. Kenapa minum kopi ini enggak wajib? Jaizut tarki. Kenapa zina itu enggak wajib? Boleh ditinggalkan. Loh, bukan boleh, saat wajib. Berarti salah lagi. Itu salah lagi logikanya. Ini ingat ya, ini jaizut tarki, jaiz. Makanya beda, lagi saya tekankan, beda istilah jaiz sama mubah. Pahami? Ya, jaiz itu bukan mubah. Jaiz itu kalau jaizul fi'li itulah kemungkinannya wajib, sunnah, mubah, makruh, khilaful aula. Masuk jaizul fi'li itu. Yang tadi kan ada 5. Oh, kok jaiz haram? Jaiz apa nih? Jaizul fi'li kok bisa haram? Jaizul tarki, ya. Terus kalau beda lah. Ya mubah aja. Mubah itu bukan haram, mubah itu bukan wajib, mubah itu bukan sunnah. Apa mubah itu? Balik lagi. Apalah definisi ibahah itu? Kembali lagi sebelumnya. Apa? Berarti dari perintah yang wajib dilakukan. Jaizut tarki itu kita menghukumi sebuah perbuatan. Kalau kalian sempurna wajib. Apa contohnya? Senin Kamis itu jaizut tarki? Ya, berarti itu bukan wajib. Itu aja. Kalau dia jaizut tarki, berarti dia tidak wajib. Berarti apa saat baru kita tengok apakah bisa diarahkan ke mandub, apa ke mubah, apa ke haram. Yang penting dia bukan wajib. Pengarahan yang tadi Pengarahan yang mana nih? Kan yang tadi puasa Senin Kamis.
kan kita sudah tahu itu perkara dari tadi, dan dia sudah pasti otomatis dia tuh bukan lagi pengarangan itu tuh mendukung bangsa itu tuh dari dalil. Ya, semuanya ada dalil. Tahu kita puasa Senin Kamis itu jasa tarki ini karena dalil juga. Penggalian dalil itu menunjukkan kemakruhan mendukung itu gimana? Hah? Gimana? Yang tadi puasa Senin Kamis kan kan udah tahu kita itu laisa gitu. Dari mana kita tahu itu makhluk kan dari dalil. Ya. Gimana penggalian dalilnya itu kalau misalnya menunjukkan makhluk atau berubah? Bagaimana penggalian dalil? Bagaimana penggalian dalil? Dari mana? Dari mana dalil itu digali? Quran hadis. Bagaimana cara menggalinya? Pakai ilmu usul fikih. Mustahil seorang bisa mengeluarkan hukum tanpa ada usul fikih. Dari mana kalian tahu salat itu wajib? Dari mana kalian tahu bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah? Hah? Oh iya, muqallid salah tanya saya. Muqallid alatnya. Kalian tanya ke saya lah. Masih muqallid ya. Intinya apa? Ya tentulah ulama yang melahirkan hukum berarti dia udah berstatus mustahid. Makanya ribet satu dalil ini. Hukumnya ini. Tengok ada enggak dalil Quran lain? Ada enggak hadis lain? Ada yang bertentangan, ada yang mendukung. Tengok amkhosnya, tengok mujmal muqayyadnya, tengok kapan datangnya, asbab urutnya apa, sebab nuzulnya apa. Udah gitu-gitu tengok konsep yang terjadi. Tengok apa kaidah umum misalnya misalnya kayak jar ba itu apa ilsaq atau apa segala macam. Udah semua dikumpul semua dalil baru dapat hukum. Tidak cukup satu dalil langsung hukum. Itu orang sekarang itu kenanya. Hafal satu dalil, tahu terjemahannya, dipukul rata, tidak bisa. Kayak kucing itu suci. Alasan apa? Karena ada hadis Nabi bahwa kucing itu termasuk hewan yang ada di sekitar kamu hadisnya benar, tapi istinbatnya salah. Kok bisa dari situ lahir kucing itu? Paling tidak menurut kita Syafi'iyah itu salah tuh. Enggak ada hubungan nanti kucing sama beda sama bulunya, itu lain nanti itu ya. Muncul pula nanti kaidah bahwa najisnya kencingnya manusia najis mughalazah. Kan dari mana istinbatnya itu? Ada enggak Nabi bilang tai anjing itu najis mughalazah? Tidak ada. Ada kan Nabi ini bilang jilatan anjing itu najis mughalazah? Tidak ada. Bahkan ada ulama bilang jilatan anjing itu tidak najis. Orang enggak tahu ilmu fikih lah, mana kan ngerti perbedaan itu. Udah itu ya. Panjang pula pembahasan nanti. Nah, ini paham? Oke. Wal khulfu lafziyun, dan bermula perbedaan ialah dari segi lafaz. Ini ya. Perlu dikit nih. Nanti masuk. Sama siapa? Syekh Nimawan? Oh, enggak masuk beliau kayaknya itu. Hah? Saya rela, demi kalian saya korbankan apapun. Jam 10 nanti kita berhentinya. Kan saya jam 10 masuk nanti kan. Wal khulfu lafziyun, perbedaan mengenai apakah puasa itu wajib ataukah tidak bagi orang berpuasa, itu hanya dari segi lafaz saja. Artinya ada yang mengatakan
puasa itu wajib, buktinya wajib kodok itu lafzi saja. Artinya apa? Apapun perbedaan ulama, semuanya tetap sepakat bahwa orang yang haid itu tidak boleh puasa dan orang yang haid itu wajib mengkodok. Tanggung ya. Jam berapa tadi kita mulai? 8 lewat. Oke, lagi nih kan, sampai ke masalah baru. Wa annal manduba ma'murun bihi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Absennya mana? Hah?